Ketemu lagi di Revolusioner TV, channel YouTube dari Front Muda Revolusioner. Saya Madi Jaya. Dalam kesempatan kali ini kami meluncurkan buku yang baru saja kami terbitkan bersama Resis, yakni Sosialisme dan Hak Bangsa Menentukan Nasib Sendiri. Ya, dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bahwa penerbitan buku ini memiliki implikasi yang sangat berharga bagi gerakan revolusioner. Dan dalam makna khusus bahwa ini sangat berguna bagi gerakan revolusioner di Indonesia. Dan harapan kami penerbitan karya ini mampu memberikan panduan bagi kaum muda dan pekerja yang sadar kelas untuk menavigasi peristiwa, mempunyai penjelasan politik mengenai masalah kebangsaan. Ya, ketika sistem kapitalisme bergerak dari satu krisis ke krisis lain, kontradiksi muncul kembali. Ketidakstabilan, polarisasi, dan kemudian perubahan politik besar terjadi di seluruh dunia. Sebagai bagian dari proses ini, pertanyaan-pertanyaan atau masalah mengenai kebangsaan muncul kembali dan dengan kekuatan baru di seluruh dunia. Dari Catalonia, Kurdistan, Irlandia, bahkan sampai ke Papua. Dan bukan hanya masalah nasional atau masalah kebangsaan saja. Di sini pergeseran sejarah mulai terjadi. Munculnya gerakan baru seperti fenomena Bernie Sanders, dan kemudian dari Corbyn, Podemos di Spanyol, dan kemudian gerakan Corbyn di Inggris. Jelas mencerminkan kebuntuan dari sistem hari ini dan fakta bahwa masa telah kehilangan partai dan program revolusioner, dan mereka sedang mencari jalan keluar dari krisis ini. Nah, bagi kaum Marxis, masalah kebangsaan menyajikan salah satu pertanyaan yang paling menantang dan kompleks. Tentu tidak ada formula yang serbaguna ketika menjawab pertanyaan ini. Prinsip kami adalah menyatukan kelas pekerja di seluruh dunia dan untuk memperjuangkan menggulingkan kapitalisme. Namun secara umum kami ingin menghapuskan perbatasan. Kaum sosialis ingin menghapuskan perbatasan bukan untuk menciptakan perbatasan baru. Namun posisi kaum sosialis yang telah dikembangkan oleh kaum Bolshevik dan Lenin adalah membela hak demokratis dari negara-negara untuk menentukan nasibnya sendiri. Hingga ini termasuk pada pemisahan diri. Dan lagi pula, untuk apa kita menyingkirkan perbatasan? Lalu mengapa kita ingin mempertahankan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang baru muncul? Kita kembali pada pengalaman kaum Bolshevik. Pada 1903, Partai Bolshevik adalah bagian dari Partai Sosial Demokrat Rusia yang memperdebatkan masalah ini dengan sengit. Rusia adalah tahanan bagi bangsa-bangsa tertindas, dan kita bisa saksikan di sini ada bangsaan Ukraina, Georgia, Belarusian, Lituania, Yahudi, dan minoritas kebangsaan lain. Dan kaum sosialis di Rusia menentang penindasan SAR dan menorehkan panji untuk membela hak bagi bangsa-bangsa menentukan nasibnya sendiri. Pada saat itu sikap ini ditentang oleh Rosa Luxemburg yang sedang berjuang keras melawan nasionalisme dari Polandia. Dalam debat ini, Lenin dengan tepat menunjukkan bahwa cara terbaik untuk melemahkan nasionalisme Polandia adalah dengan tepat bagi kelas pekerja Rusia adalah menyatakan secara terbuka bahwa mereka tidak tertarik melanjutkan penindasan nasional dari Tsaris Rusia. Oleh karena itu, mempertahankan hak menentukan nasib sendiri bagi
negara-negara tertindas untuk memisahkan diri dan untuk memperkuat persatuan kelas pekerja melawan musuh mereka. Metode ini 100% benar. Tanpa kebijakan ini tidak mungkin revolusi Rusia mampu berdiri dan berhasil menggulingkan Tsarisme dengan dukungan dari gerakan-gerakan kebangsaan yang berbeda di Rusia. Dan benar bahwa ketika revolusi Oktober 1917, kaum sosialis Rusia mendekati masalah ini dari sudut pandang yang tepat, yakni memecah kebencian, ketidakpercayaan nasional, dan mempersiapkan persatuan kelas pekerja dari segala bangsa. Dan tepat setelah revolusi Oktober, Partai Bolshevik memberikan hak-hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri, dan banyak pada saat itu bangsa-bangsa di bawah Rusia akhirnya menyatukan diri dalam Uni Soviet secara sukarela. Dan membela hak bangsa menentukan nasibnya sendiri bagaimanapun jelas bukan hal yang sama seperti kita berdebat untuk kemerdekaan dan pemisahan. Kita bisa menganalogikan seperti perceraian. Kita tentu saja membela hak dari salah satu pihak dari pernikahan tersebut untuk bercerai. Tapi ini bukan berarti kita berdebat agar setiap pernikahan berakhir dengan perceraian. Tentu saja tidak. Pertanyaan apakah kaum Marxis memperdebatkan penentuan nasib sendiri dalam kasus ini, itu selalu menjadi pertanyaan yang konkret. Pada beberapa kesempatan, Marx, Engels, Lenin, dan Trotsky muncul mendukung atau menentang gerakan nasional di Eropa. Kriteria mereka selalu mengedepankan bagaimana gerakan ini mampu melayani kepentingan kelas pekerja. Misalnya kita lihat pada 1840-an, Marx berpendapat bahwa perjuangan untuk kemenangan perjuangan pekerja Inggris, misalkan gerakan Chartist, adalah dan hal utama adalah kebebasan untuk Irlandia. Tetapi pada tahun 1960-an sampai pada pandangan yang berlawanan bahwa pemisahan Irlandia dari Inggris adalah prasyarat yang diperlukan untuk revolusi sosialis di Inggris itu sendiri. Marx menjelaskan bagaimana pemisahan Irlandia akan memiliki implikasi revolusioner di Inggris. Para tuan tanah Inggris yang tidak ada akan sepenuhnya terlindungi dengan pemisahan Inggris. Karena itu kemerdekaan bagi Irlandia akan menjadi sinyal bagi revolusi di Irlandia, dan kekalahan revolusioner tuan tanah Inggris di Irlandia akan menjadi awal penggulingan kapitalisme di Inggris itu sendiri. Dan pemisahan Irlandia memiliki efek positif lain bagi kelas pekerja. Penindasan Irlandia menyebabkan meningkatnya ketegangan nasional antara pekerja Inggris dan Irlandia di kota-kota di Inggris. Kelas kapitalis tahu bahwa menggunakan permusuhan nasional ini, pemisahan Irlandia akan membantu membersihkan tumpukan kebencian nasional dan mempersiapkan landasan bagi antara pekerja Irlandia dan Inggris menjadi satu kesatuan. Kita kemudian melihat bahwa Marx dan Engels mendukung kemerdekaan untuk Irlandia dari perspektif internasionalis. Dalam menilai manifestasi ini dan masalah kebangsaan ini, tulisan guru besar sosialis ilmiah mewakili banyak contoh-contoh bagaimana menerapkan taktik ini secara fleksibel dalam menggunakan sensitivitas untuk menangani masalah kebangsaan ini. Dan di Catalonia misalkan kita melihat perkembangan yang sama. Sampai 2017 dalam banyak hal gerakan nasional Katalan belum
mencapai tahap yang sama seperti perkembangan di Skotlandia. Tetapi pada 1 Oktober 2017, para pemimpin nasionalis di Catalonia berusaha mengadakan referendum kemerdekaan. Mereka mengantisipasi bahwa negara Spanyol akan menghancurkan referendum dan berharap mendapatkan keuntungan politik. Tentu saja mereka tidak punya keinginan untuk bertarung. Negara Spanyol yang busuk bereaksi keras dengan merepresi kembali gerakan ini, bahkan sama menjijikkan dengan rezim Franco pada saat itu. Faktanya, kelas kapitalis Spanyol yang terbelakang tidak pernah bisa menyelesaikan masalah kebangsaan. Dan pada saat yang sama, mereka tidak mampu menyatukan negara Spanyol. Tapi mereka melakukan penindasan yang brutal terhadap bangsa-bangsa tertindas di bawahnya. Dan semua pihak terkejut pada saat itu, di mana jutaan pekerja dimobilisasi untuk membela referendum terhadap penindasan brutal dari rezim Spanyol. Trotsky mengatakan bahwa nasionalisme dapat menjadi kulit luar dari Bolshevisme yang belum matang. Kita bisa mengatakan ini bahwa sayap kiri dari aktivis Catalonia berani berdiri dan menentang rezim Spanyol. Namun kita juga bisa mengatakan bahwa nasionalisme bisa menjadi kulit luar dari fasisme. Kita melihat ini dalam kasus nasionalisme Spanyol yang telah dicambuk secara reaksioner oleh kelas penguasa Spanyol, sisa-sisa rezim Franco, dalam menghadapi gerakan Catalonia. Peristiwa di Catalonia memberikan pelajaran yang lebih mengejutkan tentang betapa pentingnya kaum kiri harus mengambil sikap yang benar terhadap masalah kebangsaan. Partai kiri, Podemos, dengan menyedihkan mengambil posisi keseimbangan antara nasionalisme Katalan dan Spanyol, seolah-olah keduanya sama. Nasionalisme Spanyol diwakili oleh partai-partai seperti Ciudadanos dan Vox memiliki tradisi busuk sayap kanan dan fasis. Tetapi gerakan kemerdekaan Katalan memiliki konten republik yang progresif. Tidak seperti pemimpin Podemos, kaum Marxis di Catalonia mengajukan slogan untuk Republik Sosialis Katalan sebagai percikan bagi revolusi di Iberia. Dan juga lagi di Kurdistan, di beberapa bagian dunia, sistem kapitalis telah mengalami pembusukan, dan ini mencapai proporsi yang sangat akut dan menyakitkan. Dan ini adalah proses yang terjadi di Timur Tengah. Setelah musim semi Arab, kekuatan imperialis merasakan getaran di kaki mereka. Keseimbangan mereka mulai terganggu. Di Suriah ini menyebabkan perebutan pengaruh dengan konsekuensi yang paling reaksioner. Pergantian cepat dari revolusi ke kontrarevolusi ini berdampak besar pada rakyat Kurdi, kelompok-kelompok nasionalis terbesar di dunia tanpa tanah air. 40 juta orang Kurdi terbagi sebagian besar antara Turki, Syria, Irak, Iran. Ketika revolusi Suriah meletus pada 2011, itu bisa saja bergerak ke arah revolusi pekerja. Seandainya ada partai revolusioner di Suriah pada waktu itu yang mengangkat slogan perlunya federasi sosialis di Timur Tengah, dan terutama menekankan persatuan kelas pekerja dan hak otonomi untuk perbedaan dan kelompok nasional. Di Suriah terdapat banyak sekali kelompok etnis, agama. Di wilayah yang paling padat penduduknya tidak hanya Arab dan Kurdi, tetapi juga orang Sunni, Alawi, Druze, Kristen, dan kelompok agama lain. Namun dengan pecahnya perang sipil dan dominasi kaum Islamis yang semakin kuat dalam oposisi, dominasi reaksi membuat orang-orang Kurdi di wilayah Rojava Utara mengambil kendali atas urusan mereka sendiri. Sementara itu di seberang perbatasan Irak,
wilayah-wilayah Kurdi semakin terpisah di bagian lain negara-negara itu. Tertindas oleh rezim sektarian di Baghdad, keinginan Kurdi untuk melepaskan diri ini dari cengkraman Irak ini sangat mudah dipahami. Perkembangan ini telah memicu gagasan dan imajinasi dari jutaan orang Kurdi bahwa pembentukan negara mereka adalah tugas yang sangat mendesak. Dalam konteks seperti inilah kemudian sayap kanan dari nasionalis Kurdistan Irak menyebut bahwa referendum kemerdekaan pada 2017 memenangkan mayoritas 92,73%. Dan apakah hasilnya ini? Kekuatan-kekuatan di kawasan itu takut akan gema revolusi di Kurdi ini bisa menyebar di perbatasan Irak dan Turki. Dan akhirnya rezim-rezim di Irak, bahkan di Turki, menutup perbatasan mereka. Sementara rezim di Irak mengirim pasukan ke Kirkuk untuk memotong aliran minyak. Di samping itu, bahwa geng-geng nasionalis sayap kanan, geng Barzani, telah memperluas kendali mereka di luar mayoritas Kurdi ke kota-kota lain seperti di Kirkuk, di mana ada populasi campuran. Dan sangat menggoda bahkan untuk menyederhanakan masalah kebangsaan ini menjadi masalah hitam dan putih. Negara yang tertindas dan penindas. Tetapi kita tahu bahwa borjuasi di negeri tertindas pada umumnya bercita-cita sama menjadi penindas utama di negeri mereka sendiri. AS sendiri pun tidak melakukan apapun untuk melindungi hak nasional Kurdi. Sejak kebangkitan ISIS, AS mengandalkan Kurdi sebagai kekuatan tempur paling kompeten di wilayah itu. Tetapi pada 2018 ini mencapai titik puncaknya. Rally massa dan kemudian demonstrasi ratusan ribu orang ini memimpin rakyat Kurdi untuk melakukan perlawanan. Dan Amerika Serikat ketika dihadapkan dengan pertempuran ini, kaum sosialis memperingatkan bahwa Amerika Serikat sebagai kekuatan imperialis hanya menggunakan Kurdi dan negeri-negeri kecil tertindas lain sebagai perubahan kecil dalam hubungan mereka satu sama lain. Dalam konteks perjuangan ini, kaum sosialis telah mendukung rakyat Kurdi untuk merdeka. Namun kami telah menjelaskan dan berbagai peristiwa telah membuktikan bahwa kemerdekaan ini hanya bisa dicapai dengan menggulingkan rezim Erdogan di Turki, para Ayatollah Khomeini di Iran, dan oleh penggulingan kapitalisme di seluruh negeri di Timur Tengah. Dengan kata lain, Kurdistan yang demokratis dan mandiri hanya dapat dicapai sebagai bagian dari federasi sosialis di Timur Tengah. Para pemimpin nasionalis borjuis dan borjuis kecil jelas tidak tertarik pada solusi semacam ini. Di Kurdistan mungkin lebih dari tempat lain dapat dilihat dengan jelas di mana imperialisme, perjuangan menentukan hak nasib sendiri terikat erat dengan perjuangan internasionalisme kelas pekerja demi sosialisme. Memang tanpa perspektif internasionalis dan perspektif kelas, ikatan kontradiksi kebangsaan ini yang ada di seluruh Timur Tengah tidak mungkin untuk diselesaikan. Dan ini pada akhirnya menjadi sumber kesengsaraan bagi penderitaan rakyat di Timur Tengah. Sementara kita menyaksikan krisis kapitalisme ini memicu gelombang di Skotlandia, Catalonia, Kurdistan, telah menyebabkan munculnya perjuangan nasional progresif. Di tempat lain, kaum borjuis telah melontarkan pertanyaan nasional untuk memotong bangkitnya perjuangan kelas. Sekalipun ini berarti mendorong sesuatu ke perang sipil. Bagi kelas berkuasa ini jauh lebih disukai daripada
membiarkan kekuasaan dan hak istimewa mereka lenyap. Dan ini bukan proses yang sederhana. Dari beberapa contoh yang kita lihat, betapa beragamnya masalah kebangsaan ini. Tidak ada masalah bangsaan menjadi mendesak seperti pada momen sekarang. Dan masalah kebangsaan nasional sama sekali memiliki menjadi tempat perhatian bagi kaum sosialis. Metode Marxis sebaliknya adalah mempersenjatai pekerja yang paling maju, yang sadar, dengan slogan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk memimpin seluruh kelas dari semua kebangsaan, ras, dan agama untuk mengeruntuhkan penghalang bagi umat manusia, yakni kapitalisme. Tetapi menemukan slogan yang tepat, kebijakan yang tepat pada masalah kebangsaan bukanlah tugas yang mudah. Formula siap pakai tidak ada, alih-alih ini adalah penting untuk mempelajari setiap masalah kebangsaan dengan sangat hati-hati. Di atas semua itu, masalah kebangsaan harus dilihat sebagai sebuah proses dari perubahan dari kelas yang berkuasa dan sebagai kepentingan untuk memajukan gerakan kelas pekerja. Tentu untungnya kami dibantu ada banyak literatur yang ditinggalkan oleh Marx, Engels, Lenin, dan Trotsky untuk mempelajari masalah kebangsaan ini. Ini merepresentasikan pengalaman-pengalaman dari kaum sosialis menghadapi masalah-masalah kebangsaan di masa lalu. Kedepannya kontradiksi kapitalis hanya akan menjadi lebih tajam. Antagonisme nasional akan semakin diperburuk, dan untuk jawaban itu kita harus mempersenjatai kita dengan kebijakan yang jelas dan jernih tentang masalah kebangsaan. Dan pada periode terakhir, masalah kebangsaan Papua telah mengguncang politik di Indonesia. Tahun lalu kita menyaksikan asrama mahasiswa Papua di Surabaya digerebek, dan ini memicu gelombang demonstrasi massa yang besar dan kerusuhan di Papua. Satu-satunya solusi adalah referendum bagi kemerdekaan Papua. Inti dari manifestasi massa ini adalah tuntutan untuk referendum kemerdekaan. Orang-orang Papua Barat tidak pernah mengakui referendum palsu pada 1969 yang diadakan oleh rezim Soeharto dan diawasi oleh PBB. Ironisnya, apa yang disebut the act of free choice ini merampas pilihan bebas rakyat Papua. Sebagai rumah dari tambang emas yang besar, rakyat Papua menderita kemiskinan selama beberapa generasi. Dan ini adalah provinsi termiskin dengan tingkat kemiskinan 27,5%, yaitu sekitar 3 kali dari rata-rata nasional. Tetapi hal yang tidak tertahankan adalah rakyat Papua di bawah penindasan yang brutal, kehadiran militer yang terus-menerus di tanah mereka, dan kebrutalan yang terjadi setiap hari. Lebih dari 500.000 orang Papua telah terbunuh sejak 1969. Dan rakyat Papua telah memperjuangkan kemerdekaan ini selama lebih dari setengah abad. Tetapi sampai hari ini mereka tidak memenangkan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Satu hal yang umum adalah, di atas yang lain adalah, semua perjuangan pembebasan nasional sampai sekarang di Papua adalah tidak adanya perspektif sosialis. Tetapi generasi muda Papua sekarang lebih condong ke sosialisme. Mereka telah merasakan
dengan benar bahwa kemerdekaan sejati tidak dapat dicapai tanpa perjuangan revolusioner menggulingkan sistem ekonomi yang di belakang kolonialisme, yakni kapitalisme. Generasi baru pejuang yang pemberani dari kaum muda Papua ini sekarang mulai mencari pemahaman ilmiah tentang kolonialisme, tentang imperialisme, tentang kapitalisme. Adalah harapan kami dengan sederhana bahwa publikasi buku sosialisme dan hak bangsa menentukan nasib sendiri ini mampu membantu mereka dalam mencapai tujuan ini. Karya ini adalah bagian penting dari gudang senjata ideologis dari gerakan proletariat di Indonesia. Kemenangan revolusi Rusia tidak akan mungkin terjadi tanpa posisi yang tepat mengenai masalah kebangsaan. Karena kaum muda dan kaum pekerja revolusioner di Indonesia dan kaum revolusioner di Papua adalah memiliki tugas untuk memahami masalah kebangsaan ini. Dan tidak ada guru yang lebih baik daripada Marx, Engels, Lenin, dan Trotsky. Jalan ke depan bagi rakyat Papua yang tertindas dan rakyat Indonesia yang tertindas adalah persatuan kelas dalam perjuangan melawan kapitalisme. Dimanapun kapitalisme ini berdiri. Kami yakin bahwa penerbitan karya ini mampu menguraikan ide-ide Marx, Engels, Lenin, dan akan berperan penting dalam menempa persatuan kelas ini. Terima kasih. Ini adalah, silakan subscribe, like, dan komen Revolusioner TV. Dadah.